Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah rahmatullah, maha besar Allah yang telah mempersatukan kita, hati dan pikiran kita, sehingga kita pada kesempatan kali ini kita bisa berwajah, bisa niatan kita itikaf di masjid ini, dan alhamdulillah telah melaksanakan salah satu ibadah kita, kewajiban kita, salah satu ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas hari ini dari tadi menjelang subuh sampai petang ini, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan aktivitas kita untuk nafkah kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kelimpahan rezeki yang halal barakah, sehingga selanjutnya untuk bisa berwakaf untuk Masjid Al-Jihad ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini biasanya hari Ahad pada salat maghrib, yaitu kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Irfan Hakim. Namun beliau berangkat hadir, alhamdulillah diisi dengan kajian umum. Alhamdulillah narasumber pada kali ini telah hadir. Alhamdulillah Bapak Ustadz Roni Nugroho LC. Mudah-mudahan bisa menyampaikan ilmu pada kita semua, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Insya Allah kita simak pada kesempatan kali ini sampai menjelang waktu Isya tiba. Demikian kata dari kami, mudah-mudahan hari ini hari yang terbaik bagi kita semua, dan aktivitas besok mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pada kesempatan kali ini di Masjid Al-Jihad. Punten kada sana kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidil mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur dengan mengucap alhamdulillah kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat bisa berkumpul di sini, dan nikmat kesehatan, semua nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu kalian itu menjangkaunya, menghitung sampai detail, nggak bisa. Kita niatkan pada kesempatan kali ini untuk menuntut ilmu lillah. Tidak ada lain, yang kita tuju adalah Allah. Ketika kita menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Semoga dengan menuntut ilmu ini yang kita niatkan hanya untuk Allah, kita dimudahkan Allah menuju surganya. Amin. Kemudian lanjutannya, wa innal malaikata latad'u ala ru'usi talibil ilmi aridan bima yasna. Jadi pada saat ini kita tidak bisa melihat sayap-sayap malaikat itu ada di atas kita. Nah, makanya kita berdoa dengan baik, semoga masjid ini segera rampung, semoga masjid ini ramai, penuh dengan jamaah, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
Amin. Allahumma amin. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayat 133 dan setelahnya nanti. Wasari'u, mungkin ini udah dibahas, maka kita belajar bersama di sini. Wasari'u, apa artinya wasari'u? Bersegeralah. Bersegera kemana? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Allah, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan kepada surga Allah, 'arduhas samawati wal ard. Ard itu bisa diartikan itu lebarnya ataupun luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan atau diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah memerintahkan kita untuk segera. Segera itu kapan? Ya saat ini, ketika kita membaca Al-Quran. Wasari'u, pada saat itu juga. Ketika kami menyampaikan wasari'u, pada saat ini juga. Berlaku untuk kita semua. Bukan hanya yang mendengar, tapi terutama bagi yang mengucapkannya. Jadi tanggung jawab yang mengucapkannya lebih besar daripada yang mendengarkannya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, kita diperintahkan untuk segera. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin sedetik setelah ini nafas kita masih berhembus. Tidak ada yang bisa menjamin setelah detak jantung ini jantung kita masih berdegup. Tidak ada yang bisa menjamin langkah ini masih terus melangkah setelah langkah ini. Jadi setelah kita keluar nanti ataupun pada saat ini tidak ada yang bisa menjamin sedetik pun kita masih hidup. Makanya Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kita sering mendengar hadis ini. Semua anak Adam, tidak ada yang terkecuali, kecuali yang Allah maksumkan, Allah yang lindungi dari dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Semua kita salah, semua kita ada dosa. Wa khairul khatta'in, tapi masih ada orang yang terbaik di antara orang-orang yang salah itu. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, di sini diperintahkan kita untuk bertaubat. Ada beberapa ulama yang merumuskan tentang taubat ini. Bagaimana seorang untuk bertaubat? Ataupun kita sebut syarat-syarat taubat itu apa saja? Yang pertama, al-iqla' 'aniz dzambi. Kita meninggalkan dosa yang sedang kita geluti. Contohnya ghibah, kita tinggalkan. Kalau kita sudah sadar, kita tahu perintah ini, maka kita tinggalkan semua dosa yang kita lakukan. Setiap kita pasti punya dosanya sendiri. Nah, kita renungi dalam-dalam ketika malam ataupun ketika kita sedang
bermunajat kepada Allah, dosa apa yang selama ini kita lakukan? Berpikiran buruk, mengatakan orang, dan semuanya. Kita teliti satu persatu diri kita, apa yang sebenarnya yang kita lakukan, atau berbuat jahat kepada orang, mengganggu orang. Nah, kita periksa diri kita sehingga kita meninggalkan dosa tersebut. Kemudian selanjutnya an-nadam ala ma fata. Setelah kita mengetahui dosa kita, setelah kita meninggalkan dosa tersebut, kemudian muncul rasa an-nadam, yaitu rasa penyesalan. Kata Rasulullah, an-nadamu taubah. Inti dari tobat itu adalah penyesalan. Kita akan sia-sia ketika mengatakan astagfirullah, astagfirullah, berzikir astagfirullah, astagfirullah. Akan tetapi kita tidak meninggalkan dan kita tidak an-nadam. Kita tidak merasakan penyesalan di dalam diri kita. Oleh karena itu, salah satu esensi dari taubat adalah penyesalan. Mengapa saya bertindak seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah, itu menjadi bahan pertimbangan kita, kita sesali, kemudian kita tinggalkan semuanya itu. Nah, ini adalah poin kedua dari syarat taubat itu. Kemudian selanjutnya al-azmu ala adamil audah ilaihi, yaitu bertekad untuk tidak mengulang dosa yang sama. Kita bertekad untuk tidak mengulang dosa yang sama atau meninggalkan sama sekali, dan kita bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ghibah, kita bertekad untuk tidak ghibah lagi. Contohnya mencuri, kita bertekad untuk tidak mencuri lagi. Dan semua yang kita lakukan yang termasuk dosa di mata Allah, kita tidak akan mengulangi lagi dengan tekad di dalam jiwa kita. Ini adalah 3 syarat yang dirumuskan oleh ulama, yaitu al-iqla' anil dzambi, meninggalkan taubat, meninggalkan dosa, kemudian an-nadam, yaitu penyesalan, dan kemudian al-azmu, yaitu bertekad ala adamil audah ilaihi, untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, kemudian apabila dosa tersebut adalah berkaitan dengan hak adami ataupun berkaitan dengan masyarakat atau sesama manusia, maka syarat selanjutnya adalah kita meminta kehalalannya. Kita minta maaf kepada orangnya dan kita meminta supaya dihalalkan apa yang telah kita perbuat. Nah, ini memang sulit. Contohnya kita ghibah. Apa kita langsung meminta maaf? Maaf, saya ghibah gitu. Ya, kalau yang seharusnya seperti itu. Tapi ada juga kita doakan dia dengan kebaikan supaya tidak timbul saling benci, seperti itu. Kemudian tentang seperti pencurian. Nah, kita kembali ke orang yang kita curi, kita meminta halal atau kita kembalikan barang itu. Ini jika terkait dengan hak adami. Kemudian selanjutnya di ayat ini adalah wa arduhas samawati wal ard wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian bagaimana dengan neraka? Kalau surga luasnya seluas langit dan bumi, kemudian nerakanya di mana? Nah, ini pernah ditanyakan oleh Heraklius, Raja Romawi, ketika dikasih surat kepada Rasulullah, wahai Muhammad,
engkau mengajakku kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian di mana nerakanya itu? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Subhanallah, Maha Suci Allah. Fa'ainal lail idza ja'an nahar. Beliau menjawab, di mana malam ketika siang itu datang? Paham nggak? Di mana malam ketika siang itu datang? Sekarang kita berada pada waktu malam hari. Nah, siangnya di mana sekarang? Di belahan bumi yang lain. Mungkin begitu pun neraka. Kita tidak merasakannya, tetapi di tempat yang lain. Semoga semua kita bisa merasakan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dikatakan oleh Heraklius dan yang dijawab oleh Nabi. Ada riwayat yang sama juga seperti itu. Nah, ketika malam tiba, di mana siang? Siang berada di belahan bumi yang lain. Berarti kalau contohnya surga itu seluas langit dan bumi, kemudian di mana neraka? Bisa saja neraka di bawahnya juga, atau di tempat yang lain, yang mungkin luasnya sama juga. Karena di ayat Al-Quran disebutkan, ketika neraka ditanya, apakah kamu sudah penuh? Hal min mazid, neraka menjawab seperti itu. Ada lagi enggak tambahannya? Ada orang yang mau masuk lagi enggak? Nah, itu menunjukkan bahwa neraka juga sama-sama luasnya. Nah, semuanya itu adalah uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa itu orang yang bertakwa? Sama seperti yang Ramadan kemarin kita sering mendengarkan, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, sehingga kalian menjadi orang yang bertakwa. Pertama, at-taqwa memiliki makna al-khasyah ataupun takut. Fa iyaya fattaqun. Kita bisa mengartikan, atau para ahli tafsir mengartikan, fa iyaya fattaqun, maka takutlah hanya kepadaku. Jadi yang pertama, makna takwa apa? Takut. Kemudian yang kedua, ta'ti bima'na at-ta'ah wal ibadah. Yang kedua, takwa bisa berarti at-ta'ah wal ibadah, ketaatan dan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi di sini Mujahid itu adalah ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau menafsirkan an yuta'a fala yu'sa, yaitu Allah itu ditaati, jangan sampai di maksiat, jangan berbuat maksiat kepadanya. Nah, ini yang artinya kita harus semata-mata beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Kita kesini hanya kepada Allah. Kita sholat ke masjid kan dilihat orang, karena orang atau karena Allah. Nah, kita harus selalu mengoreksi niat kita, karena innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Berhijrah karena Allah atau karena siapa? Ada yang berhijrah karena ingin menikah, ya udah dapatnya wanita untuk menikah. Nauzubillah, kita ke masjid berniat supaya orang melihat kita soleh. Mungkin dapatnya orang melihat kita soleh saja. Kita berniat bersedekah supaya kita dilihat, kita dibilang orang yang dermawan.
mungkin yang kita dapat hanyalah sanjungan dari manusia. Akan tetapi nilainya di sisi Allah, wallahu a'lam. Kita tidak bisa mengetahuinya. Nah, inilah makna takwa yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yutlaqu ala at-tanazzuh 'anidz dzunub, yaitu menghindari dosa. Makna yang ketiga ini, menghindari dosa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Bila kita artikan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqhi. Padahal tadi takwa juga berarti takut, akan tetapi di sini ada yakhsha dan yattaqi. Makanya takwa di sini diartikan taat. Meninggalkan maksiat. Barang siapa yang taat kepada Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan meninggalkan maksiat. Fa ulaika humul faizun. Nah, inilah makna-makna takwa. Akan tetapi kita bisa menyimpulkan istilah takwa yang sempurna, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, ini adalah makna yang istilahi ataupun secara istilah. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab. Semua kita tahu siapa Umar, beliau adalah sahabat terdekat Nabi. Tetapi beliau tidak segan untuk bertanya kepada sahabat lainnya. Padahal kalau melihat posisinya, beliau sudah Amirul Mukminin sebagai khalifah. Akan tetapi beliau juga bertanya kepada sahabat yang lain. Apa yang beliau tanyakan? Beliau menanyakan tentang takwa kepada sahabat ini, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian apa yang dikatakan Ubay? Wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, amma salakta tariqan dza syauq. Kita sering mendengar juga hadis ini. Apa itu takwa? Pernahkah kita menyusuri jalan yang penuh dengan duri? Nah, kita juga ketika kita menyusuri hutan yang penuh duri. Kalau di sini contohnya jalannya sudah bagus. Jadi jalan yang berduri itu jalan di hutan sana. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita berjalan di jalan yang berduri ini? Tentu kita akan berhati-hati. Nah, inilah hakikat kita di dunia ini. Kita diciptakan untuk diuji. Kapan ujiannya? Setiap saat, setiap detik. Oleh karenanya terkadang kita tergelincir ke dalam dosa. Dan ketika kita tergelincir, disuruh langsung bertaubat. U'iddat lil muttaqin. Ini masih lama ya? Masih. Nah, beberapa ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat setelahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita artikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang disiapkan surga untuknya. Salah satu syaratnya, salah satu kriterianya adalah atau sifatnya yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bersedekah, berinfak dalam keadaan sarra, senang ataupun lapang, wad dharra, dalam keadaan susah. Wal kaziminal ghaidha, kita jelaskan nanti satu persatu. Wal kaziminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, memaafkan sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat muhsin atau orang-orang yang berbuat baik.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Seperti yang kita ketahui tadi, fis sarra dalam keadaan lapang, dharra dalam keadaan susah. Dalam semua keadaan, orang yang bertakwa adalah mereka yang menyisihkan, menginfakkan sebagian hartanya. Bukan semua, tapi hanya sebagian. Punya 1.000, sebagian dari 1.000 bisa 25, 50, 100. Itu adalah sebagiannya. Punya 1 juta, sebagiannya pun bisa 1.000. Kita infakkan. Dan infak di sini tidak disebutkan harta. Yunfiquna malan tidak disebutkan kan di sini. Alladzina yunfiquna hanya disebutkan mereka yang menginfakkan dalam keadaan lapang ataupun susah. Ini artinya apa? Dengan menginfakkan semua yang bisa dia lakukan. Bisa berinfak dengan tenaga. Contohnya nggak punya semen, ingin membantu masjid ini, bisa dengan tenaganya. Bisa dengan tidak mengganggu, ya kan? Kadang mengganggu, tapi tidak mengganggu pun bisa kita infakkan. Dalam satu hadis juga disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, ini apa saja yang kita miliki, kita bisa bersedekah. Tapi jangan kita senyum sendiri di jalan tanpa ada sebab. Nanti dikira nanti dikira hilang akal. Seperti difirmankan dalam Allah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah disebutkan yunfiquna amwalahum. Nah, di sini baru disebutkan yunfiquna amwalahum di surah Al-Baqarah. Tetapi di surah yang kita sebutkan tadi tidak disebutkan apa yang diinfakkan. Artinya bisa semuanya. Bisa baju kita, bisa tutur baik kita. Kita bisa saja berkata kasar, akan tetapi kita keluarkan yang baik. Kemudian innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu diciptakan halu'. Apa halu' itu? Berkeluh kesah. Gitu kan? Bahasa anak sekarang galau. Kalau kita ada sedikit, itu udah, meskipun itu udah ada niatan dalam diri kita, itu apa? Makanya ketika kita dalam keadaan itu langsung zikir subhanallah untuk menyingkirkan semua itu. Subhanallah. Idza massahu syarru jazua. Ketika diberi kesusahan, dia akan menderita, merasa menderita. Wa idza massahul khairu manu'a. Akan tetapi ketika diberi kenikmatan akan kikir. Nah, sifat dasar kita itu seperti yang disebutkan Allah ini. Siapa yang menciptakan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran? Allah. Jadi dia memberitahukan kepada kita ini sifat asli kalian, maka harus kita ubah. Kita ubah dengan berbuat baik. Semua potensi yang kita miliki kita keluarkan untuk kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah wal kaziminal ghaidh. Orang yang menahan amarahnya. Sangat mudah orang tersulut amarah. Bismillah. Contohnya ini jatuh, ada yang marah. Orang yang disenggol temannya seperti ini, itu ada yang marah.
Orang yang kesandung batu kadang bisa tersulut amarah. Nah, ketika kita diuji seperti itu, apa yang keluar dari mulut kita? Contohnya kita jalan, habis itu kaki kita kena meja. Apa yang keluar dari mulut kita? Kadang-kadang tempe, kadang-kadang tahu, kadang-kadang semua binatang di kebun binatang keluar. Iya kan? Ini adalah amarah. Meskipun derajatnya sedikit, tingkatannya rendah, tetap saja ini adalah amarah. Wal kaziminal ghaiz. Nah, amarah itu ada dua jenis. Ada yang karena disebabkan oleh kita sendiri tanpa sengaja, ada juga yang disebabkan oleh orang lain. Orang lain ganggu kita, kemudian kita marah. Nah, ketika seperti tadi terkena cobaan, apa yang seharusnya kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan untuk orang yang wafat saja ketika kita mengucapkan innalillah, akan tetapi semua musibah yang menimpa kita sebutkan atau kita bacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Goreng tempe, ketika kita kena minyaknya, apa yang kita ucapkan? Tempenya, minyaknya, atau ayamnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal kaziminal ghaiz. Di dalam hadis qudsi disebutkan, Ibnu Adam, ya ibna Adam, uzkuruni idza ghadibta. Ingatlah aku ketika engkau marah. Azkuruka idza ghadibtu. Maka aku akan mengingatmu ketika aku marah, ketika aku murka. Nah, ketika kita marah dan kita bisa menahan amarah kita, suatu saat nanti Allah akan menahan amarahnya ketika dia murka. Fala uhlikuka fiman uhlika, yaitu aku tidak akan membinasakanmu ketika aku membinasakan orang-orang lain. Nah, ketika Allah murka di hari kiamat, ataupun ketika Allah murka pada suatu kaum, dan kita memiliki satu kebaikan, yaitu menahan marah. Menahan marah itu adalah satu kebaikan. Menahan marah, maka Allah akan memberikan kita ganti berupa Allah tidak akan marah ketika Allah itu murka. Jadi contohnya, na'udzubillah, dibinasakan. Tiba-tiba ada satu rumah yang masih utuh, sering kita melihatnya. Nah, itu adalah salah satu yang Allah berikan ketika dia tidak marah. Kemudian selanjutnya hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Siapa orang yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menahan murkanya. Nah, ketika kita ingin emosi, kita ingat bahwa murka Allah itu lebih keras. Gunung saja bisa menimpa kita. Jalan ataupun tanah yang datar seperti ini bisa saja Allah bikin goncang dalam seketika. Nah, itu adalah murka Allah. Dan bagi siapa saja yang menahan amarahnya, Allah akan menahan murkanya. Waman khazana lisanahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang bisa menahan lisannya untuk berkata buruk atau berkata tidak baik atau mengatai orang, satarallahu auratahu, Allah akan menutup aib-aibnya. Wa man i'tadzara ilallah qabila uzrahu. Barang siapa memohon maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, Allah akan
menerima taubatnya. Nah, ini adalah tentang amarah. Kemudian selanjutnya adalah wal 'afina 'anil nas. Ketika ada orang yang membuat marah kita, maka kita diperintahkan supaya tidak marah. Orang yang mengganggu kita supaya kita tidak marah. Akan tetapi tidak hanya itu, kita tidak hanya diperintahkan untuk menahan amarah saja, akan tetapi wal 'afina 'anil nas. Kita maafkan dia. Nah, betapa beratnya orang yang bertakwa ini. Sudah nggak boleh marah, suruh memaafkan lagi. Ketika kita diganggu atau dibuat marah, kita diperintahkan supaya tidak marah. Dan kita diperintahkan supaya memaafkan orang yang membuat marah kita. Dan ini termasuk memaafkan diri kita. Terkadang dalam beberapa situasi ada seorang yang menyalahkan diri sendiri. Ada kan? Orang yang menyalahkan diri sendiri. Sampai dia memukul-mukul kepalanya, memukul-mukul tangannya, melukai dirinya sendiri. Ketika dia berbuat salah, dia merasa sangat merasa salah, dan caranya salah. Caranya cukup kita dengan bertaubat. Nah, dia saking nggak maunya berbuat seperti itu, dia menyalahkan diri sendiri. Sampai seperti itu. Nah, wal 'afina 'anil nas, itu juga kita harus memaafkan diri kita sendiri. Dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ini pengakuan kita, khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Apalagi? Wa ana 'abduka, aku adalah hambamu. Pengakuan kita. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku menjalankan janjiku semampuku. Nah, semampuku di sini seperti itu. Jangan kita terjebak dalam kita harus perfect sehingga kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri, sehingga kita menyalahkan diri kita sendiri. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Al-ihsan, ketika ditanya Jibril kepada Rasulullah, mal ihsan? Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, al-ihsan, apa jawabannya? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini yang membuat diri kita selalu diawasi. Setelah Islam, iman, ihsan, kita menghadirkan Allah seakan-akan kita melihatnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat, bukan melihat langsung, akan tetapi seakan-akan. Nah, apabila rasa ini belum ada, bagaimana? Fa illam takun tarahu, ketika kita tidak bisa atau belum mampu untuk merasa seakan Allah melihat Allah, maka kita rasakan fa innahu yaraka, kita yang merasa diawasi. Udah ya? Nah, sebentar lagi. Nah, CCTV di mana? Semua hampir ada sekarang CCTV di mana-mana. Akan tetapi contohnya di warung CCTV, kita takut mengambil karena ada CCTV. Nah, kita hadirkan langsung CCTV-nya, langsung pengawasan Allah. Dan Allah tidak akan pernah luput satu tindakan kita. Jari kita begini, selalu diawasi, begini-begini. Apa yang kita ambil, apa yang terlintas dalam benak pikiran kita, semua Allah mengetahuinya. Tidak hanya yang di luar kita, akan tetapi yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, yang terlintas di dalam benak kita, Allah mengetahuinya. Nah, ini yang harus kita hadirkan di dalam diri kita.
dan kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, mungkin ini ringkasnya, kita harus bersegera kemana? Kepada ampunan Allah. Kenapa ampunan Allah? Supaya kita bersih. Kalau kita kotor, belum bisa kita masuk surga. Ketika kita sudah bersih, baru bisa masuk surga. Ketika gelas ini tercampur kotoran, maka air yang masuk di sini adalah air yang kotor. Sebelum kita berbuat baik, kita bersihkan dulu gelas kita. Baru kebaikan-kebaikan akan bersih, tidak akan tercampur dengan noda apapun. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan yang membuat marah. Semoga kita tidak marah-marah, akan tetapi kita ramah, dan semoga kita bisa masuk ke dalam surganya bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.